Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni mereka yang hadir di majelis khutbatil Jum'ah ini. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa telah disebutkan di banyak hadis bahwa sebaik-baiknya kaum muslimin yang mana dia itu menghiasi keislamannya, menghiasi keimanannya dengan akhlak yang mulia, berakhlak yang mulia kepada Allah dalam beribadah kepadanya, dan berakhlak mulia kepada sesama kaum muslimin. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih an Abdullah bin Amr bin Al-As, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khiyarukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baiknya dari kalian wahai kaum muslimin, sebaik-baiknya kalian wahai orang-orang yang beriman, maka kalian mengaku masuk Islam dan beriman, sebaik-baiknya dari keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari kebaikan akhlak barakallahu fikum yang banyak sekali jenisnya adalah mensyukuri orang yang berbuat kebaikan kepada kalian. Maka kita hidup di dunia tidak bisa berdiri sendiri, baik dalam hubungan kita dengan pribadi kita ataupun antara hubungan kita beribadah kepada Allah. Maka manusia disebutkan adalah butuh bermasyarakat. Maka we are social people. Kita adalah manusia yang butuh bermasyarakat. Bahkan di dalam ibadah pun disyariatkan agar kita tidak bisa beribadah dengan sendiri. Contohnya salat berjamaah. Maka Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Maka salatlah bersama orang-orang yang salat. Untuk ibadah salat 5 waktu yang menjadi organ dan asas dari rukun Islam diperintahkan oleh Allah, warka'u ma'ar raki'in. Maka salatlah bersama orang-orang yang salat. Maksudnya kita butuh kepada kaum muslimin yang lain. Maka oleh sebab itu tidaklah seseorang itu dia membutuhkan hanya kepada dirinya sendiri di dalam Islam. Tidak. Maka di dalam Islam dianjurkan agar kita bermasyarakat dan berbaik kepada orang-orang yang ada di antara kita dan di sekitar kita
dan di antara kita bersama kaum muslimin yang lain bersimbiosis mutualisme, melaksanakan hubungan yang baik, saling menguntungkan di dunia dan hari akhirat. Maka oleh sebab itu dari kebaikan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita dalam permasalahan bersimbiosis mutualisme, dalam permasalahan kita ini hidup bersosial adalah asyukru lidhi an-ni'mah minal muslimin. Maka kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mensyukuri orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Baik orang yang berbuat baik kepada kita secara umum, orang tua kita, istri-istri kita berbuat baik kepada kita, suami-suami kita berbuat baik kepada kita, anak-anak kita berbuat baik kepada kita, atau bahkan tetangga dan para guru, muallimin dan juga para santri, semuanya di antara kita saling bersimbiosis mutualisme. Dan dijadikan di dalam syariat Islam, siapa di antara mereka yang melaksanakan kebaikan sesama kaum muslimin agar disyukuri. Maka oleh sebab itu telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Imam At-Tirmidzi juga, yang mana sanadnya bertumpu kepada Ar-Rabi' ibni Muslim an Muhammad ibni Ziyad an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan sanadnya tadi dari Abi Hurairah, tidaklah seseorang bersyukur kepada Allah di saat dia tidak bersyukur kepada manusia. Maka di dalam hadis ini Allah menafikan rasa syukur kepadanya. Barang siapa seseorang muslim berbuat baik kepadanya, kemudian dia tidak mensyukurinya, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka dari hadis yang agung ini, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, agar kita mensyukuri dari kaum muslimin yang berbuat baik kepada kita, baik orang tua kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan begitupun dari para santri-santri ataupun pengajar, muallimin, ustaz-ustaz kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas mereka. Maka tadi disebutkan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, man lam yashkur lidhi khairin lana, maka barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, maka dia itu tidak bersyukur kepada Allah. Maka telah datang hadis bagaimana sikap kita berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kebaikan kepada kita. Maka berkata pepatah Indonesia, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Maka segala kebaikan dari manusia kita berhutang budi kepadanya, dan wajib bagi kita untuk membalasnya. Maka telah datang bagaimana proses mensyukuri nikmat manusia seperti di dalam hadis yang datang. Hadis ini dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Pertama datang dari Laits an Mujahid an Ibni Umar. Kemudian datang jalan yang kedua dari Al-A'mash an Mujahid an Ibni Umar. Maka keduanya dari Ibni Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man fa'ala laka ma'rufan, man sana'a laka ma'rufan fakafi'u, idza lam tastati an tukafi'ahu
falyaqul jazakallahu khairan. Maka di dalam hadis yang agung ini, yang mana sanadnya di sini dari Laits ibnu Abi Sulaim, dari Mujahid dari Ibnu Umar, maka sanadnya dhaif. Yang pertama, karena Laits ibnu Abi Sulaim sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Namun telah datang jalan yang lain dari Al-A'mash, dan dia Sulaiman ibnu Mihran imam. Meskipun di sini dia mendatangkan dengan tadlis dari Mujahid, namun dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan, bahkan sahih li ghairihi dengan jalan-jalan yang lain. Maka hadis ini telah disahihkan oleh dua muhaddis era now, Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh kami muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka hadis ini hadis yang paling sedikit hasan. Maka disebutkan, man fa'ala laka ma'rufan, man sana'a laka ma'rufan fakafi'u. Maka barang siapa di antara kalian yang diberi kenikmatan oleh kaum muslimin, fakafi'u, maka balaslah kebaikan tersebut. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Itulah ajaran Islam. Jadi seseorang berbuat kebaikan kepadamu sepanjang hayatnya, maka setiap hari orang ini memberikan kebaikan, baik kebaikan dari segi ilmu, mengajar dengan ikhlas tanpa biaya, memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat, dan apa saja yang bisa diberikan, maka syukurilah. Seperti hadis ini bersabda Nabi kita, man fa'ala man sana'a laka ma'rufan fakafi'u. Maka barang siapa seorang muslim memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Di dalam Islam diajarkan berbalas budi, bukan malah membicarakan di belakang. Kurang begini, kurang begitu, ini tidak baik. Tidak ada rasa syukur nikmat, maka kelak diadab oleh Allah, inna adzabi lasyadid. Maka di dalam hadis ini diajarkan dari akhlak yang mulia berbalas budi. Kata Nabi, bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kamu itu, maka fakafi'u, balaslah semampu kamu. Dan kalian mengetahui kalian tidak mempunyai apa-apa, like nothing. Kalian tidak bekerja, kalian tidak mempunyai masukan, kalian tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya menerima kebaikan. Namun diajari oleh Nabi, balaslah meskipun dengan apapun. Apa itu? Di hadis disebutkan, fa in lam tasti' fa in lam tukafi'u, jika kalian tidak mampu untuk membalasnya dengan hadiah, dengan apa yang ada pada kalian, maka cukuplah dengan falyadu'ulahu, cukuplah dengan berdoa kebaikan untuk orang yang berbuat baik tersebut. Maka berbuat kebaikan kepada orang tua kita, membalasnya dengan doa. Karena orang tua kita tidak menginginkan apa-apa dari anaknya, terutama kalian masih kecil, masih menuntut ilmu, belum bekerja, dan seterusnya. Dan begitupun kepada guru-guru kalian yang mengajari kalian, yang pada hakikatnya lebih daripada orang tua kalian. Orang tua kalian mungkin hanya memberikan makan dan minum, maka pengajar kepada kebaikan memberikan segalanya, bahkan hidayah kepada jalan yang hak di hari akhirah agar selamat masuk surga, dan mengajari ilmu-ilmu syariah yang mengangkat derajat kalian di dunia dan di hari akhirah. Maka syukurilah mereka. Dengan apa tadi? Kalian tidak bisa memberikan hadiah, kalian tidak bisa memberikan harta, maka berikanlah doa kepada pengajar kepada kebaikan ini. Doakan di dalam sujud-sujud kalian, doakan di waktu-waktu tasyahud kalian, di dalam salat kalian, agar Allah semakin menambah dari kebaikan yang ada pada orang-orang yang berbuat baik, sehingga Allah pun akan menambah kebaikan kepada kalian. Maka di hadis disebutkan dengan akhlak yang mulia, fatukafi'u, maka balaslah orang-orang yang berbuat baik kepada kalian. Fa in lam tukafi'uhu
falyad'u lahu. Maka kata Nabi, jika kalian tidak mampu untuk membalasnya dengan harta, dengan kedudukan, dengan apa saja yang bisa diberikan, kalian tidak mampu, maka cukup dengan doa-doa kalian. Maka hadis ini tadi telah kami sebutkan hadis yang sahih. Maka di dalam hadis yang sahih mengandung padanya makna yang agung, bahwa sesama kaum muslimin kita saling berbalas budi. Jika kita tidak mampu berbalas budi dengan harta, maka kita berbalas budi dengan doa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada yang membuat minuman balas budi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka ketahuilah pula ya ibadallah, bahwa dari rahmat Allah Jalla wa Ala kepada kita, di saat Allah memerintahkan segala sesuatu dan dikerjakan oleh hamba-hambanya, maka Allah memberikan keutamaan kepada orang-orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Maka seperti permasalahan mensyukuri nikmat, maka mensyukuri nikmat di dalam hadis yang kami sebutkan tadi, man sana'a laka ma'rufan fakafi'u. Maka barang siapa yang berbuat baik, memberikan budi, maka agar kalian memberikan talas. Ada budi, ada balas, maka kalian membalasnya. Maka di sini, di saat seseorang melaksanakan tadi budi dan balas, dia membalas budi dari gurunya, dia membalas budi dari orang tuanya, dia membalas budi kepada tetangganya yang baik, maka di sini dia melaksanakan perintah Nabi. Dan bahkan di hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah berdosa bagi mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Maka ingatlah, jika ada seseorang yang berbuat baik kepadamu, baik berbuat baik secara zahir, memberikan harta, makan, minum dan yang lainnya, atau secara moral, mengarahkan kepada kebaikan, memberikan hidayah, membimbing kepada jalan yang hak, dan ini hakikatnya lebih daripada sekedar makan dan minum dan perkara uang. Maka memberikan wejangan, anjuran, nasihat, ini adalah berupa hidayah yang menyebabkan dia selamat di dunia dan di hari akhirat, perkara yang lebih agung daripada sekadar pemberian harta. Maka barang siapa yang telah melaksanakan perintah Nabi tadi, dia mensyukuri Allah dengan mensyukuri manusia, dan dia melaksanakan doa dan yang lainnya kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Jika dia mempunyai pekerjaan, maka dia membantu orang yang berbuat baik tersebut dari apa yang dia mampu. Maka di saat seorang hamba membalas budi dan membayar kebaikan dengan kebaikan, maka di sana ada balasan dari Allah, dari keutamaan yang besar. Maka di khutbah yang kedua ini kita masuk kepada keutamaan bagi mereka orang-orang yang berbalas budi. Maka orang-orang yang bersyukur, baik bersyukur kepada Allah ataupun bersyukur kepada manusia sebagai balas budi, maka
di khutbah yang singkat ini kita akan hanya sekedar menyebutkan beberapa keutamaan saja. Keutamaan yang pertama, bagi mereka orang-orang yang berbalas budi, maka Allah akan menambah kenikmatan yang dia syukuri. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa Ala, wa sanajzi sabirin wa sanajzi syakirin. Maka kata Allah, wa sanajzi asyakirin, maka pasti kami akan membalas orang-orang asyakirin yang selalu mensyukuri dari nikmat-nikmat Allah kepadanya. Baik mensyukuri Allah langsung yang memberikan nikmat kepadanya, baik mensyukuri manusia yang memberikan kebaikan kepadanya, maka disyukuri dari jenis manusia dan dari Allah itu sendiri olehnya, balasannya wasanajzi asyakirin. Maka pasti kami, kata Allah, akan membalas kebaikan mereka. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, fa inallaha sayajzi bi fadlihi wa rahmatihi fid dunya bi ziyadati ar-rizq wal akhirah bi ujurin kabir. Maka bahwa ayat ini menunjukkan Allah akan membalas di dua tempat. Di tempat dia di dunia, Allah akan terus memberikan kenikmatan yang lebih besar, dan di hari akhirat kelak dari rasa syukurnya Allah masukkan kepada surga karena syukur dari ibadah. Nikmat sekali. Orang yang mensyukuri nikmat manusia yang berbuat baik padanya atau Allah itu sendiri, nikmat apa? Di dunia diberi tambahan dari kenikmatannya. Di hari akhirat dimasukkan kepada surga karena syukur dari ibadah. Maka pendalilan dari ayat yang pertama tadi dan yang kedua di dalam surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Maka di dalam ayat ini disebutkan, aku telah mengumandangkan kepada seluruh manusia, la in syakartum la azidannakum. Siapa dari hamba-hambaku yang bersyukur, baik bersyukur kepada Allah langsung atas ilmu, atas rizki, atas hidayah yang Allah berikan kepadanya langsung, atau bersyukur dari tangan-tangan manusia, yang ini semuanya juga dari Allah, dari pengajar-pengajar kepada kalian kebaikan, dari orang-orang yang berinfak kepada harta-harta yang ada, yang dibutuhkan kepada kalian dan yang lainnya. Maka semuanya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, i'rab dari la azidannakum fi'lun mudhari' mabni 'alal fath, dengan masuknya dua taukid. Pertama taukid di akhir nun, taukid la azidanna, dan yang kedua lam taukid. Maka dua taukid, dua penegasan di sini. Ditegaskan bahwa la azidannakum, pasti kami akan membalas dan menambah dari kenikmatan yang kalian syukuri. Itu makna ayat ini. Maka oleh sebab itu, keutamaan yang pertama bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah atau kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, Allah berjanji dengan dua taukid, la azidannakum, pasti kami akan memberikan over and over again, more and more again. Kami pasti akan memberikan tambahan-tambahan kenikmatan yang kalian syukuri. Maka ini dua ayat yang menjadi pendalilan keutamaan mereka orang-orang yang bersyukur, baik bersyukur atas nikmat Allah langsung atau bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Dan ini janji dari Allah, dan telah datang gambaran bagaimana bahkan manusia yang mana jika disyukuri nikmat, manusia ini akan fitrahnya senang dan dia akan memberikan tambahan dari apa yang dia syukuri. Dan ini telah terjadi pada Nabi kita, orang yang paling baik akhlaknya,
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah berfirman bahwa sungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad manusia bukan Allah, yang terbatas dari rizkinya, yang terbatas dari kemampuan untuk berinfak. Namun di saat seseorang mensyukuri hadiah dari Nabi, sedekah dari Nabi, infak dari Nabi, dia sebagai manusia yang baik akhlaknya menambah pemberian, menambah hadiah karena rasa syukur dari makhluk tersebut. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, sanadnya hasan, yang mana telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i juga. Diriwayatkan bahwa ja'a sa'ilun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa aqta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aqta Rasulullah tamratan. Maka datang seorang pengemis di zaman Nabi kepada Nabi, dan Anas di situ mempersaksikan, meminta kepada Nabi, lapar, tidak mempunyai apa-apa. Dan Nabi, kalian mengetahui, seorang yang agung di sisi Allah dan dia tidak mau bergelimang harta. Maka dia juga fakir, miskin. Maka dia melihat apa yang ada di tangannya atau di sekitarnya. Fa'atahu tamrotan. Kalimat tamrotan di lughah Arabiyah jika disebutkan dengan tak marbutah, tamroh, maknanya sebuah, seperti bid'ah, sebuah kebid'ahan. Tamroh, satu buah kurma. Adapun jamaknya nanti dengan dihilangkan taknya, seperti tamroh menjadi tumur, seperti bid'ah menjadi bid'ah. Maka tamroh maknanya di sini adalah satu buah kurma. Maka pengemis ini mengatakan tanpa malu, tanpa balas budi, "Aish hadhihi tamroh." Maka dia mencela pemberian dari Nabi. Hanya satu buah kurma, mana cukup, mana membuat kenyang, dan seterusnya. Maka berlalulah orang yang tidak mau menerima hadiah dari Nabi tersebut. Suma ja'a rajulun akhar, ja'a sa'ilun akhar. Kemudian datang pengemis yang lain lagi. Fasa'alahu, dan dia meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lapar, tidak punya apa-apa." Maka itulah keadaan kaum muslimin di zaman pertama dakwah Nabi. Maka fa'atahu tamratan, sama, Nabi memberikan dia tamratan, satu buah biji kurma. Namun lihat, dari spesifik orang-orang yang berbeda. Maka orang ini pensyukur nikmat. Orang ini mempunyai akhlak yang mulia seperti tadi, mensyukuri orang yang memberikannya. Apa dia katakan? Subhanallah, tamroh min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka alhamdulillah, subhanallah, aku diberi satu buah kurma oleh Nabi. Dia mensyukurinya dan memakannya. Lihat apa yang ada di hati Nabi kita, ternyuh melihat kebaikan dari orang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa, namun dia mensyukuri dari apa yang Nabi berikan. Dan Nabi bukan Allah, dan Nabi bukan Maha Pencipta, dan Nabi keterbatasan padanya dari harta, dari pemberian. Berbeda dengan Allah, Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang maha kuat pemberiannya. Maka apa yang dikatakan Nabi kita kepada istrinya atau kepada budaknya, "Khudhi min ummi Salamah arba'ina dirhaman fa'iti hadar rajul." Setelah diberikan tamroh itu yang ada pada Nabi, ada di tangannya hanya tamroh, maka dengan keikhlasan dia memberikan apa yang dia punyai. Maka setelah diberikan, disyukuri oleh peminta tersebut. Alhamdulillah, subhanallah, kurma dari Nabi. Maka terenyuh hati Nabi, memerintahkan kepada budak perempuannya, ambil dari Ummu Salamah arba'ina dirhaman. Maka ambil dari Ummu Salamah
zaman dulu dinar, kepingan emas, dan ada juga dirham, potongan perak. Maka satu potongan perak pernah dulu kita hitung sekitar 500 atau kurang. Maka di sini kali 40. Maka kesimpulannya 50 dikali 400 sekitar itu. Maka ini jumlah yang besar. Ambillah 2 juta dari Ummu Salamah, diberikan kepada Nabi, diberikan kepada pengemis tersebut, dikarenakan pengemis tersebut mensyukuri nikmat Allah. Maka di dalam hadis yang agung ini, bagaimana Nabi seorang manusia membalas budi kepada orang yang mensyukurinya, ataupun membalas kebaikan dari rasa syukurnya kepada dirinya. Maka bagaimana Allah yang mengatakan atas dirinya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pemberi dan pemberiannya sangat kuat. Allah Maha Kaya. Jika kita bersyukur kepadanya, Allah akan membalas kebaikan atas rasa syukur kita dengan limpahan yang sangat agung, more and more again. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada manusia yang berbuat kebaikan kepada diri kalian. Adapun perkara yang kedua, maka Allah akan menyingkirkan adab yang perih dan pedih di saat kalian mensyukuri nikmat tersebut. Maka di dalam ayat Al-Quran pendalilannya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian tidak mensyukuri nikmat Allah, maka tunggulah dari adab yang perih dan pedih. Maka Allah di sini menyebutkan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah atau mensyukuri manusia yang berbuat baik kebaikan kepada kalian, tunggu saja, inna adzabi lasyadid. Maka lam di sini lasyadidun, lam al-muzahlaqah, maknanya lam taukid. Maka di sini memberikan makna taukid, penguatan, bahwa barang siapa di antara kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang tidak bersyukur tinggal menunggu saja bagaimana Allah akan memberikan adab yang perih dan pedih. Dan begitu pun contoh kasus telah ada di dalam surat kaum Saba yang mengkhususkan tentang permasalahan ini atas kufur nikmat. Maka Allah berfirman, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka telah disebutkan di dalam surat Saba dari nama mereka atas kekufuran nikmat mereka dikisahkan di dalam surat ini. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Maka ingatlah zaman dulu bagi kaum Saba, Allah memberikan kepada mereka rizki yang melimpah 2 kebun. Yang mana kebun ini Allah berikan anugerah, Allah Maha Kaya, mereka bisa hidup satu desa, berapa banyak dari mereka dari 2 kebun. Yang mana 2 kebun ini mencukupi rizki bagi mereka. Jannatan an yaminin wa shimal. Maka mempunyai 2 taman yang besar di kanan dan di kiri dari desa-desa mereka. Apa kata Allah? Hanya diperintah untuk mensyukuri nikmat. Kulu washrabu, agar mereka makan dan minum dan bersyukur. Washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah atas makanan dan minuman dari 2 taman yang Allah berikan kepada mereka. Hanya itu. Tamattu, maksudnya makan dan minum dan syukuri atas nikmat tersebut, selesai. Namun fa'a'radu, maka mereka kufur nikmat.
maka Allah mengirim sailal arim, banjir bandang. Yang mana banjir bandang ini datang menghancurkan taman-taman mereka. Lihat, kaum dalam keadaan kenikmatan, hanya disuruh oleh Allah untuk makanlah dan minumlah, berpuas-puaslah, dan jangan lupa washkurulah, maka syukurilah dengan beribadah kepadanya, melaksanakan tauhid kepada Allah, dan seterusnya. Selesai sampai menunggu ajal kalian dalam keadaan kebaikan tersebut. Namun manusia tidak bersyukur. Innal insana ladzalumun kafar, kata Allah. Semuanya manusia itu kebanyakan tidak syukur nikmat dan dalam keadaan kufrun nikmat. Seperti mereka, fa'arabu, mereka enggan untuk melaksanakan tauhid dan bersyukur kepada Allah, maka fa'arsalna alaihim sailal arim, maka kami mengutus banjir bandang menghancurkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Maka inilah keadaan yang kedua, fenomena tentang permasalahan keutamaan bagi mereka orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan orang-orang yang bersyukur kepada manusia yang memberikan nikmat kepada kalian. Permasalahan yang kedua, jika kalian mensyukurinya, Allah tidak akan mengadab kepada diri kalian. Maka semua orang di sini harus mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri nikmat manusia yang berbuat baik. Kalau tidak, tinggal menunggu kapan Allah mencabut nikmat tersebut. Dan yang ketiga, bahwa asyukur zawalun nikmah, asyukur adamu zawali nikmah wa biqaiha, bahwa rasa syukur adalah penyebab Allah melanggengkan kenikmatan yang ada pada kita dan tidak pernah Allah mencabut kenikmatan tersebut dari kita. Maka jika seseorang dalam keadaan sekarang hari ini rezekinya lancar, kesehatannya bagus, maka dia bersyukur kepada Allah, terus menerus Allah akan melanggengkan rezeki dan kehidupannya. Namun jika dia tidak bersyukur, apa yang ada padanya, mulai dari rezekinya mulai serf, mulai dari rezekinya mulai tidak ada income, dan terjadi deflasi, terjadi kerugian, terjadi kebangkrutan pada usahanya, tidak punya uang, modal habis, untung tidak ada. Kemudian badannya yang sehat, segar bugar, mulai masuk diabetes, mellitus, penyakit gula, ataupun hypertension, ataupun hyperkolesterolemia, tinggi kolesterol, tinggi gula darah, tinggi tekanan darah tinggi. Semua penyakit komplikasi ada padanya. Dari mana? Kita cross check dari diri kita. Mungkin kita tidak pernah lagi bersyukur kepada Allah. Maka diangkatlah kenikmatan yang ada pada kita. Mana harta kami yang dulu banyak, sekarang tidak ada lagi. Mana jasad-jasad kita yang dulu sehat walafiat, sekarang sakit, tidak bisa bangun bahkan dari tempat tidurnya. Ini semua karena tidak mensyukuri nikmat dicabut oleh Allah. Maka dari keutamaan yang ketiga adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dawamun nikmah wa adami zawaliha, maka kenikmatannya akan terus forever, dalam keadaan terus kenikmatannya mengalir, wa adamu zawaliha, dan tidak diputus oleh Allah dari kenikmatan tersebut. Maka berapa dari kaum muslimin yang berkata, oh dulu aku pengusaha, oh dulu badanku sehat, oh dulu aku mempunyai rumah-rumah yang banyak, sekarang semua rumahnya dijual, sekarang harta-hartanya tidak ada. Maka ini semuanya dikarenakan dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka keutamaan yang ketiga adalah orang-orang yang bersyukur itu dawamin nikmah,
akan kekal nikmatnya di dunia sampai dia meninggal dalam keadaan jaya raya dan ada muzawaliha, dan tidak Allah putus kenikmatan yang ada padanya sampai dia meninggalkan dunia ini. Maka ini yang kita harapkan, dan ini keutamaan yang ketiga. Dan dalilnya di hadis panjang, hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Maka kita singkat hadis yang panjang, kisah Bani Israel terdahulu, bahwa disebutkan oleh Nabi, langsung kita terjemahkan dan ambil poin pendalilan karena hadisnya panjang, bahwa pada Bani Israel ada 3 orang. Karena disebutkan Aqra, wa Asla, wa A'ma. 3 orang ini, pertama Aqra maknanya albino, putih kulitnya karena penyakit albino. Dan yang kedua Asla, kepalanya botak, tidak tumbuh satupun di rambutnya, sangat licin. Jika dia berjalan di siang hari akan terang, memalingkan cahaya matahari, dan bahkan lalat pun tidak akan hinggap di kepalanya karena licin. Maka ini penyakit yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang buta. Maka mereka bersabar atas penderitaan ini, dan kebanyakan manusia yang menghinakannya. Maka mereka sukses dalam keadaan kesabaran, sabar dari qada dan qadar yang Allah berikan. Akhirnya Allah mengutus malaikat, kemudian datang menanyakan kepada yang kepalanya botak, dan yang albino, dan yang buta, apa yang kalian inginkan? Semuanya mengatakan, yang albino, aku ingin mempunyai kulit seperti manusia yang bagus, orang mengejekku. Maka dikembalikan dari penyakitnya menjadi sembuh. Kemudian, apa yang kamu inginkan dari binatang ternak? Aku menginginkan unta. Diberikan unta bunting dan melahirkan unta tersebut dan diberkahi. Tidaklah hari demi hari, windu demi windu, tahun demi tahun, wadi, lembah yang tadinya kosong dipenuhi oleh unta-untanya. Orang ini diberikan oleh Allah rizki dan disembuhkan, harta dan kesembuhan. Kemudian yang kedua datang kepada yang botak. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan seperti orang lain, mempunyai rambut yang baik. Maka aku telah dihina, dan seterusnya disebuti dengan namanya, misalnya Muhammad Taher, Muhammad Tarang Heran, bahasa Sundanya mengkilat kepalanya. Maka aku malu. Diberikanlah apa yang kamu inginkan. Aku menginginkan harta dari Baqarah, dan disembuhkan dari penyakitnya. Maka diberikan ujian, kemiskinan, semuanya berhasil. Akhirnya semua lembah yang tadinya kosong dipenuhi oleh sapi-sapinya. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. Maka sama nasibnya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihat alam semesta ini seperti manusia melihat keindahan alam ini. Disembuhkan oleh Allah, dan ini adalah manusia yang diutus malaikat. Maka akhirnya sembuh, dan ditanya, apa binatang ternak yang kamu cintai? Ghanam. Aku menginginkan dari kambing. Maka diberikan kambing bunting, dan setelah itu tahun demi tahun semua lembah penuh dengan kambingnya. Selesai dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena kesabaran mereka, Allah membalas mereka kebaikan. Pertanyaan besar, the big question. Sampai kapan mereka menerima nikmat tersebut? Inilah pembahasan kita. Dari keutamaan orang yang bersyukur tadi apa? Dawamun nikmah. Nikmahnya tidak terputus, forever, dalam keadaan glaciers, kenikmatan yang penuh. Maka berjalan dari tahun demi tahun, Allah sekarang menguji dari kesyukuran. Setelah mereka sukses semuanya dari kesabaran, maka Allah sama mengutus orang yang seperti awal. Namun di sini dalam keadaan dia miskin dan papa, tercompang-camping bagaikan orang yang melaksanakan safar dan terputus dari safarnya.
Maka terbayang di zaman dulu safar di padang pasir, terputus dari safarnya, tidak ada makanan dan minuman, dan berdebu dan kumuh. Berbeda dengan orang yang safar, misalnya dari Jawa ke Sumatera, kemudian kecopetan di halte bis, hilang uangnya, maka pakaiannya masih bersih, masih ada dari makanan dan minuman bekalnya, namun dompetnya hilang. Itu saja. Maka di zaman dulu dalam keadaan kumuh, compang-camping, lapar, haus, maka dalam keadaan itu dia datang sama kepada 3 orang tadi. Datang kepada yang albino, maka dalam keadaan miskin dan papa dia meminta, tolonglah aku ini dalam keadaan terputus dari perjalanan. Maka apa yang dia katakan? Al-huququ katsirah. Maka kewajiban membayar zakat dan memberikan sedekah yang wajib itu banyak, dan aku telah melaksanakannya. Jadi aku tidak akan memberikan kepadamu. Kemudian orang ini pun mengingatkan atas hartanya yang banyak dari mana. Maka dia dengan pongah pun mengatakan, inna hada minal kabir al-kabir. Maknanya harta yang aku dapat dari keturunanku. Kita keluarga orang-orang rangkayo, maka 7 turunan sebelum kita orang kaya semua. Berbohong, tidak bersyukur. Akhirnya orang ini tidak diberi apapun. Maka di depan dia diberikan kulitnya rusak kembali, albino, dan diambil dari kekayaannya. Semua dalam keadaan menghilang, mati dan sebagainya. Maka datang kepada yang kedua sama, dari kepalanya yang berambut dan kaya raya sama kasusnya. Dia mengatakan, inna huquqa katsirah, bahwa sungguhnya kewajiban membayar zakat dan yang lainnya telah aku laksanakan, aku tidak akan memberikan kepada kamu sepeser pun. Di saat diingatkan atas hartanya dari mana, sama dijawab, inna hada min kabirin an kabir. Ini dari keturunan kita orang-orang kaya. Maka sama dihilangkan kenikmatannya. Ini dia poin pendalilan. Kapan kita ingin kenikmatan terus-menerus, syukuri. Dan orang ini tidak syukur nikmat, dihilangkan dari kenikmatan yang ada. Ekspres, dia menolak dari kebaikan untuk bersedekah, dihilangkan langsung. Kemudian yang ketiga, orang yang buta, dan lihat lafaznya. Di saat dia meminta, apa orang buta ini mengatakan, khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Ambil yang kamu ingin dan biarkan yang kamu tidak mampu untuk membawanya. Innama kuntu a'ma, aku dulu orang yang buta. Fa razaqani Allah bi amwalin wa syafani Allah. Maka Allah memberikan aku bisa melihat. Dia bersyukur. Dan Allah memberikan harta yang banyak dari kambing-kambing ini. Dulu aku orang yang fakir. Dia menyebutkan. Maka ini masuk kepada rasa syukur dengan ucapan seperti di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Aku dulu miskin, Allah berikan ini semua. Aku dulu tidak bisa melihat, Allah berikan kenikmatan ini semua. Maka khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kamu inginkan, angkut semua. Maka orang fakir ini tidak mempunyai triton, bak yang terbuka membawa 20 kambing, tidak punya. Maka ambil semaunya dan tinggalkan sisanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini, ana Rasulullah, aku malaikat utusan Allah, ukhbiru, mengabarkan kepadamu, imsik amwalak fa inallaha qad radit. Maka pegang dari kesehatanmu, matamu, dan pegang dari kenikmatanmu, karena Allah telah ridho kepadamu. Dalam keadaan terus mengalir kenikmatan Allah kepadanya. Wa ama'an sahibai, dikabarkan adapun 2 temanmu, fa inallaha qad sakhata anhuma, karena Allah telah murka kepada keduanya. Allah menjadikan kembali dalam keadaan sakit.
dan dalam keadaan miskin dan papa. Maka hadis yang panjang ini maknanya adalah barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah dari keutamaan syukur nikmat dan memberikan balasan yang baik kepada manusia semampunya dari orang-orang yang memberikan kenikmatan, maka Allah akan memberikan dawamun nikmah layang kote. Allah akan memberikan forever kenikmatan kita tanpa terputus. Maka mari kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Sudan wa Filistin. Maka kita meminta doa kepada Allah, wahai Allah, lindungilah Indonesia, jagalah dari berbagai fitnah, terutama fitnah KKB dan OPM, dan juga dari fitnah-fitnah yang kecil. Maka jagalah negara ini, wahai Allah. Jauhkanlah dari segala fitnah yang besar dan kecil dan segala keburukan. Dan yang kedua, Allahumma hfadz wulata umurina warsyudhum ila tariqil haq. Maka kami mendoakan kepada-Mu, wahai Allah, agar Engkau membimbing para pemimpin negeri kami. Maka manhaj Ahlussunnah adalah mendoakan para pemimpinnya. Maka kami mendoakan Pak Prabowo dan staf kementeriannya seperti Pak Purbaya dan yang lainnya, agar Engkau menjaganya dan membimbingnya dalam keadaan selalu membuat rules, komitmen dan undang-undang yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga jika para pemimpin taat kepada-Mu, wahai Allah, dan kami sebagai rakyat yang diperintah untuk taat kepada mereka, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maka jika rakyat taat kepada pemimpin yang mana pemimpinnya taat kepada Allah, jadilah negeri ini negeri yang gemah ripah roh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang ketiga, bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dan menginfakkan waktunya dan menginfakkan ilmunya dan menginfakkan tenaganya untuk gotong royong, untuk mengajari kepada kaum muslimin secara free of charge, maka di tempat dakwah ini kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka kita doakan kepada mereka, orang-orang di belakang layar yang membantu dakwah kita, baik mengajar secara free, baik memberikan arahan, taujihat, dan juga membantu dengan tenaga dan membantu dengan harta tentang dakwah ini. Maka kami doakan, wahai Allah, berikanlah mereka semua ampunan dari-Mu, dan berikanlah mereka semua balasan di dunia, harta-harta yang melimpah, dan jadikanlah di hari akhirat apa yang mereka infakkan dari rizki mereka, dari harta-harta mereka, dan dari semangat dan pengajaran-pengajaran, dan juga dari tenaga dan peluh bergotong royong membangun masjid nisa dan yang lainnya, maka balaskanlah mereka dengan mizan di hari akhirat yang sangat berat. Dan berikanlah juga yang terakhir kepada mereka panjang umur, sehingga mereka hidup di dunia dalam keadaan sehat dan melaksanakan peribadatan dengan usia yang panjang, semakin merunduk, semakin bulir-bulirnya penuh dan menguning bagaikan ilmu padi, semakin matang, semakin tua, semakin sujud, tersungkur beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, wahai Allah, masukkanlah kita semuanya kepada surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Stawu tarasu sawsufufakum sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير
kalladzi akhrajal mar'i faja'alahu butha'an ahwi sanuqri'uka fala tansi illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi wa nuyassiruka lil yusri fadzakkir in nafa'atiz dzikri sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhun yawma idin khashiyah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir